Irfan, Eskom IMSOS, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Training Islam. Kemudian yang terhormat teman-teman sekalian mahasiswa-mahasiswi BKI kelas 5D, selaku partisipan pada diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in walau umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat melihat dan juga bertegur sapa melalui platform digital YouTube ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sangat terang benderang ini dengan penuh kasih sayang dan kedamaian. Teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan, saya Sophia Handayani, salah satu anggota dari kelompok 7 ini yang kebetulan menjadi moderator yang akan memandu video pada kali ini dan juga akan memandu diskusi pada mata kuliah nanti. Nah, di sini saya ditemani oleh keempat pemateri yang sangat luar biasa. Di antaranya yaitu ada Winda Indriani, ada juga Trisni Ayu dan juga Siti Nuraisyah dan juga ada Siti Alvina Herlani. Nah, mereka semua akan menjadi pemateri pada diskusi kali ini. Namun sebelumnya, menjadi pemateri apa sih? Nah, jadi akan menjelaskan mengenai evaluasi training. Evaluasi training itu apa? Nah, evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, memiliki makna penafsiran atau penilaian. Yang kata kerjanya yaitu evaluate diartikan menaksir. Nah, kami juga mengartikan bukan hanya dalam bahasa Inggris, ada juga dalam bahasa Arab yaitu al-taqdir yang bermakna penilaian, yang akar katanya itu al-qimah yang bermakna nilai. Nah, dapat diartikan nih secara harfiah kalau evaluasi pembelajaran itu adalah sebagai penilaian dalam pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan dan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya nih akan dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai apa sih tujuannya, apa maknanya, apa tekniknya, dan juga apa metodenya. Akan dijelaskan secara komprehensif oleh keempat pemateri yang tadi saya sebutkan. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan pada hakikatnya merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi oleh individu atau sekelompok orang dalam memperoleh dan meningkatkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam suatu organisasi, pelatihan merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi atau membantu organisasi dapat berjalan dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ada beberapa tujuan utama dalam pelatihan. Yang pertama, memperbaiki kinerja. Yang kedua, untuk memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan perubahan teknologi. Yang ketiga, mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaannya. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Yang kelima, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Yang keenam, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi. Selanjutnya, tujuan pelatihan adalah untuk memperoleh penambahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara spesifik, tujuan pelatihan yaitu untuk membangun atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan individu guna mencapai tingkat yang diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim, saya Siti Nuraisyah akan sedikit memaparkan materi mengenai manfaat dan objek evaluasi training. Untuk manfaat, pelatihan akan memberikan manfaat serta memberikan kemudahan dalam mengerjakan tugasnya. Pelatihan juga dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan seseorang ke arah yang lebih baik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan baik bagi pegawai atau berorganisasi. Bagi organisasi, manfaatnya meliputi yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja organisasi. Yang kedua, terwujudnya hubungan serasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat.
Yang keempat, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi. Yang kelima, mendorong sikap keterbukaan manajemen. Yang keenam, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif. Dan yang ketujuh, menyelesaikan konflik secara fungsional. Sedangkan manfaat bagi pegawai meliputi yang pertama, membantu membuat keputusan dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Yang ketiga, terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional. Yang keempat, menimbulkan dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan untuk mengurangi stres, frustasi, dan konflik, sehingga akan memperbesar rasa percaya diri. Yang keenam, memanfaatkan informasi tentang berbagai program yang dapat meningkatkan kemampuan teknikal dan intelektual. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedelapan, meningkatkan pengakuan atas kemampuan seseorang. Yang kesembilan, meningkatkan tekad pekerja untuk lebih mandiri. Dan yang kesepuluh, mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa yang akan datang atau di masa depan. Selanjutnya, objek evaluasi training meliputi semua staf atau pekerja yang pekerjaannya berhubungan dengan penyiapan dan penulisan laporan, dan semua pihak yang membutuhkan pengetahuan. Baik, selanjutnya yaitu tentang teknik laporan. Penulisan laporan kegiatan merupakan tahap akhir dari suatu kegiatan. Bagian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan, yang juga menentukan penilaian sukses tidaknya sebuah kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan teknik penulisan laporan. Teknik menulis laporan yang efektif hanya dapat diperoleh melalui praktik. Semakin sering seorang staf menulis laporan baik laporan reguler atau laporan pekerjaan lainnya, seharusnya semakin terampil dalam menulis laporan secara efektif. Namun dalam kenyataannya, tidak selalu demikian. Oleh karena itu, diperlukan berbagai metode dan cara dalam menulis laporan yang efektif untuk manajerial. Laporan yang baik akan mencerminkan kinerja yang bersangkutan dan tentunya juga akan berpengaruh pada perkembangan karirnya di masa yang akan datang. Laporan yang baik harus jelas, objektif, dan tepat sesuai dengan tujuannya. Oleh sebab itu, pengetahuan mengenai teknik penulisan laporan ini menjadi penting untuk dipelajari oleh setiap karyawan atau pegawai, baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Pemaparan selanjutnya yaitu mengenai materi metode laporan evaluasi. Di dalam laporan evaluasi ada 4 metode yang diantaranya yaitu metode 360 derajat. Metode ini bisa disebut metode umpan balik atau feedback ganda, yang dimana memberikan umpan balik mengenai kelebihan dan kekurangan kinerja organisasi, mengenali arah strategis pengembangan organisasi, meningkatkan kolaborasi, dan memberikan penghargaan dan insentif atas pencapaian organisasi. Di dalam metode 360 derajat ada yang dinamakan evaluasi mandiri, yang dimana evaluasi ini mewajibkan setiap bidang dalam organisasi melakukan evaluasi internal terhadap kinerja masing-masing menggunakan penilaian serta alat yang sama dengan evaluasi antar unit. Dan ada pula yang dinamakan evaluasi manajemen yang dilakukan oleh tim manajer fungsional, manajer umum, dan pimpinan eksekutif dengan memberikan feedback atas capaian yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan yang ketiga yaitu ada evaluasi manajemen senior, yaitu dilakukan oleh seluruh unit organisasi terhadap kinerja. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada metode analisis yang dilakukan dengan mengidentifikasikan komponen-komponen yang termasuk ke dalam manfaat. Nah, poin ketiga yaitu ada metode program dan kebijakan. Metode ini dilakukan dengan teknik klarifikasi nilai dan analisis dampak silang. Kemudian yang terakhir ada metode keputusan teoritis. Terdapat 2 jenis informasi yang digunakan, yakni finansial untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan anggaran yang dibuat dan dibandingkan dengan kinerja aktual. Nah, adapun ada informasi non-finansial untuk mengukur kepuasan pelanggan, efisiensi
proses internal hingga aktivitas pengeluaran. Inilah terima kasih kepada keempat pemateri yang sangat luar biasa komprehensif menjelaskan mengenai materi perkuliahan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya tidak akan memberikan kesimpulan karena setelah ini di jam perkuliahan kita akan membuka sesi tanya jawab. Semoga teman-teman bisa memberikan pertanyaan dan juga kita akan diskusi di sana. Dan tentunya semoga bermanfaat video ini bagi teman-teman semua. Saya Sofia Handayani selaku moderator. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan juga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video ini. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.